Halo teman-teman, selamat siang. Seperti biasa kita ketemu lagi di channel saya, Empu Gelol. Kebetulan saya lagi kerja mahat patung dan istirahat sebentar. Ini berkeringatan semua masih. Jadi ini patung saya buat untuk yang berikut, karena dua patung penting untuk tiang rumah adat yang ada nanti akan dipasang di daerah Kota Raja Tenggarong. Rencananya seperti itu. Mudahan dalam beberapa hari ini bisa selesai, bisa kelar. Teman-teman doakan saya ya, karena waktu ini sudah mepet dan saya harus kerja yang super tenaga seperti itu. Coba supaya bisa memuaskan pelanggan atau konsumen yang memesan kepada saya, Empu Gelol, karena kita tidak mau mengecewakan siapa saja yang pesan, agar sekiranya bisa tepat waktu lah, mudah-mudahan lah itu. Soalnya sering terlambat, beberapa kali arah menuju ke tempat saya kerja ini, kalau hujan becek bukan main teman-teman. Wah, cukup lumayan lah perjalanan ke sini, sampai memakai sepatu bot juga, dan motor nggak bisa masuk, ditinggal di luar sana jauh ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman doakan ya. Ini sekalian menanggapi beberapa request dari teman-teman sebenarnya yang bertanya tetap seputaran masalah mandau. Nah, jadi ada saudaraku request atau bertanya, Empu, mandau selain per mobil yang bagus, sesuai kata Empu, per mobil kecil kan, per mobil seperti apa? Apakah truk itu bagus juga, Empu, pernya truk? Nah itu. Nah jadi selain mobil kecil, Serada, Helen dan lain-lainnya, per truk juga sangat bagus untuk dibuat bilah mandau, per truk. Terus spring per, ada spring per itu juga bagus dibuat mandau. Semuanya bagus, bajanya juga bagus, dan orang-orang kita juga sering memakai itu, nggak ada masalah saudaraku. Tinggal memilih kesukaannya kita yang per yang mana itu. Jadi kalau mau agak mudah, sebenarnya per mobil yang bagian bawah yang bersusun-susun itu, nah itu diambil di tempat dibuat bilah mandau. Nah sekarang sumpama terjadi bilah mandau itu nggak bagus, umpamanya kata Empu Gelol bagus bilah mandau dari per itu, ternyata nggak bagus, matanya bengkok, ditimpaskan nggak makan. Seperti apa sih Empu? Nah itu. Nah jadi itu sebenarnya Empu hanya menjelaskan di dalam pemilihan bilah mandau yang bagus, sekiranya bajanya yang bisa dipakai, tetapi tetap saja penentunya itu tergantung kepada tukang tempah atau pandai besinya yang ada. Nah karena mereka lah yang menyerpuh serpuhan bilah mandau itu, yang menentukan kekuatan mata daripada mandau untuk bisa dipakai seperti itu. Kalau serpuhannya kurang pas, dia matanya kalau tidak bengkok bisa patah. Itu patah ini kemungkinan karena serpuhannya terlalu tua, bisa juga. Nah kalau bengkok berarti serpuhan bilah mandaunya ini terlalu muda, kurang pas pada ukurannya. Biasanya kalau pas pada ukurannya itu tidak muda, tidak terlalu tua. Tapi untuk menjelaskan itu saya Empu Gelol kurang cocok. Nah itu mereka tukang pandai besi langsung yang bisa menjelaskan secara
tepat dan akurat karena mereka praktek di atau pekerjaan mereka langsung di lapangan seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman agar diketahui. Ada juga teman-teman yang bertanya, "Empu, saya enggak punya rotan ini. Gimana seumpamanya dalam nggak punya rotan, saya nggak bisa meraut gagang mandau itu, seumpamanya saya balut pakai tali apakah, senar raket kah seumpamanya, yang penting bisa kuat." Nggak apa-apa, itu nggak ada masalah karena kan untuk kita memakai sendiri, untuk kepemilikan kita sendiri, itu nggak ada yang menyalahkan sekiranya kuat. Memang kalau kita kepingin seperti yang baharinya yang dipakai oleh orang tua dulu, kan itu memakai rotan seperti itu atau memakai jangang untuk menyulat, serta yang lainnya lah sepertinya. Kadang-kadang ada juga yang memakai ijuk. Nah, ijuk itu kan sudah bulat, cari yang sama besarnya, kemudian itu dijadikan sulatan juga. Nah, kadang ada seperti itu, walau itu jarang sekali. Nah, jadi yang paling sering itu jangang atau rotan. Itu yang zaman dulunya. Nah, kalau untuk di zaman sekarang ini sumpamanya mau pakai senar raket apa, senar pancing sumpamanya yang ukuran besar, terutama untuk mandau kerja supaya dia tidak pecah, kuat, nggak ada masalah. Nah, itu. Nah, juga tampilan sekarang ini kan kadang-kadang ada juga yang memakai seperti itu. Ketika di tempat keadaan yang memang nggak ada rotan, nggak ada masalah, yang penting kita masih bisa membuat sesuatu hal yang baik, berkarya, berseni dengan tidak mengurangi rasa, seperti itu di dalam dunia seni yang pastinya. Mandau lain-lainnya juga, itu kan hal yang menyangkut seni seperti itu. Jadi teman-teman, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saja berguna, bermanfaat buat kita semua. Tetap seperti biasa, Empu mohon maaf kalau ada kata yang salah, ya, mohon maaf sekali karena Empu nggak ada bermaksud apa-apa. Tetap seperti biasa untuk tujuan budaya kita semua. Nah, yang pastinya seperti itu, bukan hanya untuk Dayak, tapi teman di luar Dayak yang kepingin belajar berseni, berkarya, itu juga nggak ada masalah karena ini adalah milik bangsa kita Indonesia, seperti itu yang pastinya. Itu kalau menyangkut kerajinan nggak ada masalah, ya seperti itu. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tak lupa saya ucapkan selamat berkarya dan salam budaya serta tabe buat kita semua. Amin.